Orang suka tanya, Ustadz, nisfu Sya'ban ada gak Ustadz? Saya bilang ada. Ustadz Subhan bilang ada. Antum harus tahu bro, ya, yang namanya nisfu Sya'ban itu bahasa Arab. Nisfu artinya pertengahan, Sya'ban bulan. Orang tanya, ada pertengahan Sya'ban? Ada, saya bilang. Ayamul bid kan pertengahan, betul ya. Tapi kalau ritual nisfu Sya'ban, ya tanya sama yang ngerjain, jangan tanya sama saya gitu loh. Karena kan kalau agama itu kan dalil. Antum jangan biasa nanya sama orang yang nggak ngerjain. Saya nggak ngerjain nih, misalkan nisfu Sya'ban dengan ritualnya. Tanya sama yang ngerjain. Wih, acara apa nih? Nisfu Sya'ban, biasa ngaji ngeriung, niupi air, pulang bawa botol gitu ya. Oh. Ini yang nyontoin siapa nih? Anak pengen ikut kalau ada contohnya. Tanya begitu. Jangan nanya sama yang nggak ngerjain. Jangan biasakan bertanya ibadah sama orang yang nggak mengerjakan. Tanya sama yang mengerjakan. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi, itu begitu. Karena para sahabat seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau kita ketemu dalil yang sahih, pegang pemahaman Syafi'iyah kita di Indonesia. Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau memang ada hadis yang sahih, aku bermazhab. Mungkin anak belum tahu nih dalilnya, anak pengen kayak antum nih, kumpul-kumpul ibadah gini. Coba dalilnya di mana? Tanya. Ya, sehingga nanti nggak akan pernah sampai ke Rasul, karena sahabat pun bertemu dengan Sya'ban, bahkan hadis sudah disampaikan, bahkan perkataan istri Nabi pun disampaikan. Tidak ada satu pun yang Nabi kerjakan dengan istilah nisfu Sya'ban tadi. Wallahu musta'an. Naam, taib. Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyun ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya, dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya sholat di nisfu Sya'ban, sholat secara khusus namanya sholat nisfu Sya'ban, itu tidak ada. Hadis yang palsu, maudhu' itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan sholat malam di nisfu Sya'ban, sholat tahajudnya. Sholat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain, ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan, gitu kan, kena buru-buru. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih, gitu kan. Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban, itu sholat tahajudnya, tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa, karena Nabi SAW memang berbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu, ya, kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14, kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15, dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid, ada 13, 14 dan 15, itu kita dianjurkan puasa 3 hari, kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh, di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua selalu surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan. Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan. Tapi ini diamalkan, ya. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau dihidupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah saya lebih paham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan.
Nabi yang nerima dari langit wahyu, gak pernah lakukan, gak apa-apa. Berarti sama saja Anda bilang, maaf Rasulullah saya lebih ngerti. Kan itu. Ini keliru, gak boleh. Kan itu. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalaikan, apalagi kalau ditambah-tambah. Gitu.